Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Ramadhani dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas K. Yang pertama, mengenai hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik. Hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik. Hak dan kewajiban pendidik. Yang pertama yaitu pendidik mempunyai kewajiban merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan proses pembelajaran dalam meningkatkan upaya mutu pendidikan, kemudian menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Pendidik juga memiliki hak sebagai pemonitor dalam proses belajar mengajar, yang dimana memiliki kekuasaan untuk menilai dan memberikan motivasi penghargaan kepada peserta didik. Kemudian hak dan kewajiban peserta didik. Peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan baik dari seorang guru dalam proses belajar mengajar. Kemudian kewajiban peserta didik, yang dimana peserta didik ini harus menghormati seorang guru dalam proses belajar mengajar, harus menghargai guru yang sedang menjelaskan dalam proses belajar mengajar, harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh seorang guru di dalam proses belajar mengajar. Kemudian harus taat kepada seorang guru dan juga harus berpartisipasi dalam proses belajar. Jadi apabila seorang guru memberikan pembelajaran, siswa atau peserta didik harus aktif di dalam proses belajar mengajar tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu hambatan yang terjadi pada KBM dan bagaimana solusinya. Jadi sering terjadi hambatan pada kegiatan belajar mengajar, yaitu diantaranya seperti siswa mengantuk, siswa yang kurang ikut berpartisipasi. Dan bagaimana solusinya? Solusi dari hambatan kegiatan belajar mengajar tersebut, guru harus memperhatikan siswanya, di mana apabila ada siswa yang ngantuk ataupun ribut, itu guru harus menegurnya dan memberi pengarahan, atau dalam proses belajar mengajar seorang guru harus menggunakan metode atau strategi yang lebih baik, agar siswa tersebut merasa nyaman dan senang mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Jadi seorang guru harus memilih metode yang membuat siswanya aktif dan merasa nyaman di dalam kelas. Terus juga ada hambatan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Sering terjadi guru tidak masuk atau jarang masuk dalam proses kegiatan belajar mengajar, kan. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya yaitu seorang guru harus sadar atas kewajiban dirinya sebagai seorang guru, yang dimana seorang guru tersebut harus memberikan ilmunya kepada peserta didik, agar tidak terjadinya hambatan dari kegiatan belajar mengajar tersebut, dan juga proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar dan tidak ada ketertinggalan materi. Pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana cara meningkatkan profesional guru. Menurut saya, cara untuk meningkatkan profesional guru yaitu dengan adanya seorang guru ini memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, minimal S1. Mengapa demikian? Karena dengan seorang guru memiliki jenjang pendidikan minimal S1 ini, ilmu seorang guru akan lebih banyak, akan lebih luas untuk meningkatkan
pengetahuan yang dimilikinya, yang dimana nanti akan diberikan oleh seorang peserta didik. Jadi guru harus meningkatkan pendidikan, jenjang pendidikannya minimal S1. Kemudian adanya guru harus mengikuti diklat seperti latihan keguruan. Guru harus mengikuti pelatihan diklat keguruan. Supaya apa? Agar wawasan guru itu lebih luas, kan? Tidak hanya di jenjang pendidikan yang telah ditempuh, tetapi guru juga mendapat pelatihan yang lebih agar menambah wawasan yang lebih luas lagi. Kemudian ada pula melalui program sertifikasi guru. Melalui program sertifikasi ini, seorang guru akan memacu semangat dalam meningkatkan kualitas ilmu pendidikan, kemudian memperbaiki diri dan profesionalisme seorang guru di dalam dunia pendidikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana upaya calon pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan datang. Yaitu dengan kita sebagai calon guru harus meningkatkan pengetahuan kita. Bagaimanapun caranya kita harus meningkatkan pengetahuan kita dengan membaca buku atau mencari dari sumber-sumber lain dan belajar yang lebih semangat lagi untuk menjadi calon guru yang akan meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan datang. Pertanyaan yang ketiga yaitu hakikat globalisasi, kemudian dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren dan contohnya. Globalisasi adalah suatu perubahan sosial yang dimana keterkaitan masyarakat dengan faktor-faktor yang dipengaruhi oleh teknologi yang lebih modern lagi pada saat ini. Dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren sangat berdampak pada tradisi pesantren. Globalisasi pada saat ini yaitu diantaranya adanya transformasi tradisi pesantren. Contohnya yang dimana dulu pesantren diajarkan oleh seorang kiai atau sumber belajarnya itu berasal hanya dari seorang kiai. Sekarang dengan adanya dampak globalisasi yang lebih teknologi yang modern, sumber belajar di pesantren tidak hanya bersumber pada kiai saja, melainkan sudah ada sumber-sumber lain seperti buku, internet, dan lain sebagainya yang semakin bervariasi. Kemudian kemudian tradisi pesantren yang dulu hanya fokus pada ilmu agama, sekarang sudah ada ilmu pengetahuan sosial dan pengetahuan alam di bidang ilmu pengetahuan umum. Sistem pendidikan pada pesantren yang dulunya hanya menggunakan metode holako dan sorogan sekarang sudah menjadi madrasah menggunakan banyak metode. Pertanyaan yang keempat yaitu dasar dan tujuan pendidikan Islam transformatif, kemudian mengenai pemahaman tentang paradigma pendidikan Islam transformatif dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam. Dasar dan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama dasar pendidikan Islam itu sudah sama-sama kita ketahui yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis. Yang ketiga yaitu ijtihad, yang dimana Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai undang-undang yang mengatur kehidupan, termasuk juga di dalam dunia pendidikan. Yang kedua As-Sunnah, yaitu hadis yang dimana terdapat perilaku, perkataan maupun perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dimana mengajarkan bagaimana cara Rasulullah SAW di dalam
mengajarkan umatnya. Yang ketiga, ijtihad sebagai sumber dari kreativitas yang tetap memperhatikan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam selain untuk meningkatkan ilmu pengetahuan Islam, yaitu ada pula tujuannya, yaitu membentuk manusia yang memiliki kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Artinya tujuan pendidikan Islam ini tidak hanya memfokuskan kepada tujuan di dunia saja, melainkan juga memfokuskan kepada tujuan manusia di akhirat kelak. Yang saya pahami mengenai paradigma pendidikan Islam transformatif, yaitu paradigma merupakan dasar atau landasan dasar seorang ilmuwan yang dijadikan sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam dunia pendidikan, yang dimana di dunia pendidikan Islam yang transformatif. Selanjutnya yaitu implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam. Menurut implikasi pemikiran dari Kuntowijoyo terhadap pengembangan pendidikan Islam, yang pertama, hakikat pendidikan Islam bersifat seimbang antara teks dan konteks. Yang kedua, materi pendidikan Islam berasal dari realitas sosial yang meliputi materi kesadaran diri, nilai-nilai kesadaran diri, nilai-nilai humanisasi, liberalisasi, dan konsendensi. Kemudian ada metode pendidikan agama Islam, yaitu metode aktualisasi, metode transformasi, metode kesadaran diri, serta metode tafsir objektif. Kemudian tujuan pendidikan Islam ialah merumuskan teori ilmu Islam. Demikian jawaban dari tugas-tugas. Demikian pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.